Saudara, saya dapat informasi bahwa ada lagi murid yang kemudian keracunan makan MBG di MTS Syarif Hidayatullah. Saya akan coba langsung mengikuti ambulan untuk kemudian menjemput murid tersebut, saudara. Izin ya, Pak ya? Ya. Terus saya berada di dalam ambulan untuk kemudian menuju ke MA Syarif Hidayatullah. Saya sudah bersama dengan salah satu gurunya, Pak Agung. Tadi kan Bapak sudah mengantarkan satu murid ya, Pak ya, ke Gor Cipongkor. Ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih dari MA itu hampir 70 orang. Oke, itu secara total? Secara total yang saat ini kemarin. Yang saat ini kita akan jemput? Ini itu yang kemarin sudah masuk sudah. Oke. Sama pulang, disuruh pulang udah agak mendingan. Ya. Cuma barusan kamu lagi katanya. Bu Leni, tadi kita sudah ke rumah ibu, Bu ya, dan sudah mengevakuasi Fitri. Sebenarnya Fitri ini yang dirasa apa, Bu? Yang dirasa lemas, sekarang pusing. Oke. Terakhir Fitri ini konsumsi MBG, Bu? Kapan, Bu? Iya, Kapan? kemarin. Hari Rabu kemarin ya. Oh, hari Rabu ya? Tapi gejalanya baru kerasa sekarang atau seperti apa? Udah kemarin. Kemarin sudah ya, betul ya? Iya. Kemarin sudah ke rumah sakit. Iya, rumah sakit Cililin yang disuruh pulang. Tadi pagi berangkat ke klinik yang dekat pulang lagi. Dokter Ius Oke. Gejalanya sama? sama pusing, lemas, sesak napas. Tapi gini, Bu, yang jadi menarik adalah bahwa banyak orang tua, murid yang kemudian mengatakan, mohon maaf, tapi sudah dihentikan saja untuk sementara MBG-nya. Ibu sendiri melihat seperti apa? Ya, setuju dihentikan aja. Dihentikan saja, Bu. Ya, Kalau ya silakan. katanya mau dikasih uang, kata pemerintah diganti sama uang. Ibu lebih baik diberikan uang untuk dimasak sendiri? Ya iya, Oke. dimasak sendiri. Lebih aman gitu Pak. Tapi gini, Bu, karena kan korbannya banyak, Bu ya. Ya, Ibu sendiri, mohon maaf, merasa trauma tidak melihat kejadian ini? ya iya atau Pak trauma anak saya. Kalau misalnya memang ternyata ke depan MBG tetap ada, Ibu mengizinkan anak Ibu untuk mengkonsumsi MBG? Enggak. Oke. Karena memang sudah seperti ini, Bu ya. Trauma. Baik. Cuman satu ya. Gak punya lagi pas saya ada. Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang lebih dikenal dengan Dapur MBG pada mulanya digadang-gadang menjadi ujung tombak dari keberhasilan program pemerintah makan bergizi gratis. Dilansir dari website Badan Gizi Nasional, capaian jumlah SPPG yang beroperasional telah mencapai 9.615 yang tersebar di seluruh Indonesia dari target 31.000 SPPG berdiri dan beroperasi di tahun 2025. Maraknya keracunan makan bergizi gratis direspon oleh Istana. Kantor staf Presiden menyebut ada sejumlah faktor yang membuat siswa keracunan. Di antaranya makanan yang tidak higienis, lalu suhu makanan, dan ketidaksesuaian pengelolaan pangan, adanya kontaminasi silang dari petugas, serta adanya indikasi yang disebabkan alergi pada penerima MBG. Sementara hasil data media sosial Kompas Monitoring menyebut 66% percakapan warganet terhadap MBG bernada negatif, 16% netral, dan hanya 18% bernada positif. Saya sudah berada di salah satu SPPG Dapur Maju Jaya di Kampung Mariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang
diduga menjadi salah satu SPPG yang memproduksi paket MBG dan berujung pada keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa. Sebelumnya juga saya sudah mendatangi SPPG ini, saudara, dan melihat secara langsung tim dari Puslap 4 Mabes Polri memeriksa secara utuh SPPG yang ada di sini untuk mengambil sejumlah sampel. Ada tim dari Puslap 4 Mabes Polri yang memeriksa dan mengambil sejumlah sampel, Pak. Iya. Bisa diceritakan, Pak, sampel-sampel apa saja yang kemudian diambil, Pak? Mereka mulai dari sini. Di sini mulai dari sini ya, Pak ya? Mulai dari sini mereka periksa dari sini. Oke. Ini ruang cuci ya, Pak ya? Ini ruang cuci sayur sama buah. Sampel airnya diambil juga mungkin? Sampel airnya juga diambil. Oke. Oke. Sampel airnya diambil, yang ini juga ya? Iya. Selain sampel air, mungkin Pak Chandra tahu apa lagi yang diambil? Sampel dari makanan, sampel yang fresh kita masukkan ke chiller gitu, untuk antisipasi jaga-jaga jika ada kejadian apa. Nanti dari sampel golden itulah nanti akan diperiksa awalnya itu apakah dari awalnya sudah ini juga, dan kemudian di sisa sampel yang belum terdistribusikan. Kalau di sini kemarin tidak ada sampel yang diambil karena secara bahan dan ada juga dari BPOM ya kemarin untuk memeriksa di sini, semua ini produknya sudah sesuai BPOM. Oke, ini ruang mungkin bisa dibilang juga bahan baku ya, Pak ya? Bahan baku, bumbu ya di sini gitu. Ada telur ini, Pak? Ada telur juga. Kalau telur ini pengirimannya memang seperti ini, maksudnya tidak diperbarui setiap hari atau bagaimana polanya? Oh iya, ini hanya sisa kemarin dan dan ini pun kalau emang sudah jelek kita buang sebenarnya. Oke. Dan kalau sampai 2 atau 3 hari tidak ada menu telur, nah ini paling dikonsumsi oleh karyawan di sini. Oke, dikonsumsi oleh karyawan ya, Pak ya. Nah, untuk yang di sebelah ini ruang gudang basahnya. Ya. Pendinginan. Oke. Ya. Oke. Ini biasa dipakai untuk menyimpan sayur. Kalau untuk daging kita di freezer. Oh, daging di sini. Nah, daging di freezer. Dan kita pun kalau barang ya cuma sebentar aja simpan di chiller tuh. Saya izin buka ya, Pak ya? Ya, boleh. Toko ini udah lama ya? Ya, kan ini mah yang terakhir ya? Yang terakhir ini. Oke. Ini juga dagingnya masih ada, Pak? Oh, sudah tinggal sisa ya? Iya, tinggal sisa aja. Ini sosis ya, Pak ya? Iya, sosis. Seperti ini? Iya, sosis. Ini tadi saya apa sih, Pak? Oh, masih lama ya, 2026 ya? Ini kompor yang digunakan untuk memasak ya, Pak ya? Masak. Ini untuk nasi ya? Ini untuk masak nasi. Masak nasi, dan ini tempat pengemasan. Ini tempat pengemasan. Oke. Sehari porsinya berapa, Pak? Kita di 3.700 tadinya. 3.700. Nah, tapi karena masih banyak juga yang masih minta ke kita, ke dapur kita, ya udah kita di akhirnya di 3.900-an gitu. 3.900, hampir 4.000 porsi sehari. Hampir 4.000. Apakah dengan porsi yang begitu banyak, Ya. karyawan SPPG di sini kesulitan, Pak? Kita disiapkan di angka 3.700 ya untuk 47 pegawai itu, rasanya tidak ada masalah. Ya. Untuk menunya, Pak, mungkin yang terakhir ketika, mohon maaf, keracunan anak-anak itu menunya apa? Kita menunya itu ayam geprek, tahu kecap, terus ada dari buahnya stroberi, terus ada sayur yang emang dibikin mentah tuh kayak selada bokor, tomat sama timun. Oke, Pak, saya ingin pastikan apakah bahan baku yang digunakan itu masih fresh, masih segar, karena mohon maaf ada sejumlah temuan bahan baku daging ayam yang tidak segar atau mungkin cenderung basi bahkan busuk. Ya, untuk memastikan itu quality controlnya bagus lah gitu ya. Jadi ketika selain dicium, diraba juga, kalau emang udah ada indikasi kayak udah lama mungkin dagingnya atau pakai bahan pengawet, ya kita tolak langsung. Artinya sebelum dimasak itu diperiksa dulu? Diperiksa dulu, Pak. Oke. Cuman oleh bagian persiapan gitu. Si SOP-nya sudah begitu. Bukan diperiksa oleh mungkin ahli gizi mungkin? Ya, enggak. Oh, bukan. Ya itu juga bahkan maksudnya, cuman kita tidak memakai alat lah, kita hanya melihat secara kasat mata dan
membaunya aja gitu kan. Dan untuk informasi juga bahwa untuk menu ini kita sudah 2 kali sebelumnya untuk membuat menu ayam geprek tadi? Iya. Yang menjadi pertanyaan juga ketika Bupati Bandung Barat, Pak, Ya. Pak JJ bilang ada 85 SPPG yang belum tersertifikasi higienitas dan sanitasi. Apakah yang ini juga termasuk? Ya, kalau secara ini kita juga termasuk. Belum tersertifikasi. Ya, cuman kita udah yang baru kita tes itu adalah tes air. Ya. Itu kita sudah dapat bagus juga. Sudah dapat nilai yang bagus? Ya, nilai bagus juga. Terus kemarin dari Dinkes kita udah mengadakan pelatihan penjamah namanya itu. Cerita tentang bakteri dan bagaimana cara kita sesuai SOP memperlakukan makanan gitu kan. Ini adalah exit area yang juga jadi tempat mencuci ya Pak ya? Iya. Mencuci dari tray-tray yang digunakan oleh SPPG untuk memberikan makanan, dan ini sudah dicuci Pak? Yang ini sudah dicuci. Oke. Dan itu semua pakai APD mungkin Pak? Iya, APD itu. Dan ini tray-tray yang digunakan ya Pak ya? Untuk Iya, kodenya Pak sama semua? SUS 304. Memang semuanya standarnya harus ini? Iya, kalau standar dari BG-nya harus SUS 304. Tapi bisa dipastikan ketika mencuci bersih Pak? Iya, karena kita pakai 3 tahap. Yang pertama dari setelah dipisah dulu ya limbahnya. Karena suka sisa makanan ya? Sisa makanan, jadi kita masuk dulu ke air mengalir biasa. Ya. Ke air mengalir biasa. Nah ini air sabunnya di sini. Ya. Nah ini pakai sabunnya di sini, ya, di sini ini untuk ngebilasnya lah. ngebilasnya di sini. Nah. Dikeringkannya? Nah kita tiriskan dulu sebentar. Ya. Kemudian nanti dibawa ke dalam, nanti ada yang ngelap. Kalau mungkin mohon maaf Pak, ini kalau bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian Iya, aja itu ya? itu mah emang susah dibuat. Sulit ya, Pak ya? Sulit dilapnya juga. Oke. Tapi dipastikan semuanya bersih ya Pak ya? Dipastikan bersih itu. Oke, baik. Tentu kita berharap apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh polisi, oleh pemerintah, dan oleh aparat terkait bisa memberikan perbaikan ya Pak ya di Iya, tengah iya. polemik Iya. dari program makan bergizi gratis. Pak Chandra, terima kasih untuk waktunya Pak, sudah bersedia mengajak kami melihat SPPG di sini. Pak Cucu menemukan soal bahan baku. Artinya bahan baku yang digunakan kondisinya mungkin saja tidak segar, bahkan basi atau busuk. Kayak ayam Pak, kalau 3 hari. Bapak coba makan ayam sudah 3 Busuk hari. berarti Pak ya?